Bekasi sebelum disebut planet, jejak sejarah yang terlupakan. Pagi itu, matahari baru saja naik di atas Kalimalang. Cahaya keemasan memantul di permukaan air yang mengalir tenang, seolah menyimpan rahasia berabad-abad lamanya. Di tepi kanal itulah Raka Wijaya berdiri, membuka catatan lusuhnya. Baginya, Bekasi bukan sekadar kota macet, Bekasi adalah panggung sejarah panjang yang sering dilupakan. Orang menyebut Bekasi sebagai planet Bekasi, gumam Raka, tapi jauh sebelum julukan itu muncul, tempat ini sudah menjadi pusat kehidupan. Ia ditemani Dina Lestari, jurnalis muda yang sedang menyiapkan laporan dokumenter. Dina menatap sekeliling, deru kendaraan, gedung-gedung beton, dan udara panas yang menggantung. Sulit membayangkan bahwa tanah ini pernah menjadi wilayah subur kerajaan kuno. Mereka lalu menemui Pak Haji Marwan, lelaki sepuh berusia lebih dari 70 tahun yang tinggal tak jauh dari bantaran sungai. Dengan sorot mata teduh, Pak Haji mulai bercerita. Bekasi dulu bernama Bhagasasi, katanya pelan. Artinya tanah pemberian dewa. Ini wilayah penting kerajaan Tarumanagara. Raka mencatat cepat. Prasasti Tugu, Sungai Candrabaga, dan jalur air kuno menjadi bukti bahwa Bekasi pernah menjadi simpul perdagangan dan pertanian. Sungai bukan pembatas, melainkan urat nadi kehidupan. Namun waktu bergerak. Penjajahan datang. Bekasi berubah menjadi lumbung padi kolonial, lalu medan pertempuran sengit pada masa revolusi. Nama Bekasi bahkan dijuluki Kota Patriot karena perlawanan rakyatnya yang tak kenal menyerah. Dulu, lanjut Pak Haji, orang Bekasi bangga pada tanahnya. Sawah luas, udara bersih, dan gotong royong masih hidup. Dina terdiam. Ia mulai memahami ironi, kota yang dulu subur kini identik dengan panas, macet, dan polusi. Raka menutup catatannya perlahan. Julukan planet Bekasi, katanya, bukan muncul tiba-tiba. Ia lahir dari benturan sejarah antara masa lalu yang alami dan masa kini yang terlalu cepat. Di kejauhan, klakson bersahut-sahutan. Bekasi terus bergerak, tanpa menunggu siapapun. Dan di titik inilah kisah panjang itu dimulai, kisah sebuah kota yang akan berubah drastis, menuju fase industri, urbanisasi, dan akhirnya menjadi planet Bekasi. Ledakan industri dan urbanisasi, awal perubahan Bekasi. Siang hari di Bekasi terasa lebih berat. Matahari menggantung tinggi, panasnya memantul dari aspal dan dinding beton. Raka Wijaya dan Dina Lestari berdiri di pinggir jalan dekat kawasan industri, tempat truk-truk besar berlalu lalang tanpa henti. Debu tipis beterbangan, seolah menjadi saksi bisu perubahan kota yang begitu cepat. Disinilah semuanya mulai berubah, ujar Raka sambil menatap pabrik-pabrik yang menjulang. Bekasi memasuki era baru, era industri. Dina mengangguk. Ia mencatat bahwa sejak akhir 1970-an hingga 1990-an, Bekasi mulai dipandang sebagai lokasi strategis. Letaknya yang berbatasan langsung dengan Jakarta menjadikannya pilihan ideal bagi kawasan industri besar. Tanah-tanah sawah yang dulu subur perlahan dijual, diganti bangunan pabrik dan gudang raksasa. Mereka kembali menemui Pak Haji Marwan, kini duduk di beranda rumahnya. Suara mesin pabrik terdengar samar di kejauhan. Dulu, kami bangga saat pabrik datang, kata Pak Haji. Katanya membawa kemajuan, lapangan kerja, kehidupan lebih baik. Memang, ribuan orang dari berbagai daerah datang ke Bekasi. Urbanisasi tak terbendung. Perumahan tumbuh cepat, dari rumah petak sederhana hingga kompleks besar. Jalan-jalan kecil yang dulunya lengang mulai dipenuhi kendaraan. Bekasi berubah dari kota agraris menjadi kota penyangga ibu kota. Raka menjelaskan bahwa dalam waktu singkat, identitas Bekasi ikut bergeser. Ia tak lagi hanya dikenal sebagai kota patriot, tetapi sebagai mesin ekonomi. Kawasan industri di Cikarang, Tambun, dan sekitarnya menjadi tulang punggung produksi nasional. Namun perubahan itu datang dengan harga mahal. Pertumbuhan ini terlalu cepat, ujar Dina pelan. Kota tidak sempat bernapas. Drainase tak siap. Sungai menyempit. Ruang hijau tergerus. Perencanaan kota sering kalah cepat dari arus manusia dan kendaraan. Bekasi mulai menanggung beban yang melebihi kapasitasnya. Pak Haji menghela napas panjang. Dulu, satu sepeda motor lewat saja sudah kelihatan. Sekarang,
Dari subuh sampai malam, tak pernah berhenti. Raka menambahkan bahwa pada fase inilah bibit julukan aneh mulai muncul. Bekasi terasa semakin asing bagi warganya sendiri, panas ekstrim, jarak tempuh yang tak masuk akal, dan kemacetan yang perlahan menjadi keseharian. Kota ini seperti dipaksa dewasa sebelum waktunya, kata Raka. Dina menatap jalan raya yang padat. Disinilah fondasi masalah Bekasi terbentuk, sebuah kota yang tumbuh cepat, namun rapuh. Kota yang menjadi tumpuan jutaan orang, tapi belum siap menampung semuanya. Langit mulai memerah saat senja turun. Truk-truk tetap melaju. Pabrik tetap bekerja. Bekasi tak pernah benar-benar tidur. Dan tanpa disadari, kota ini melangkah menuju fase berikutnya, fase di mana kemacetan, banjir, dan krisis lingkungan akan melahirkan satu julukan yang kelak melekat kuat di benak masyarakat, Planet Bekasi. Kemacetan, banjir, dan luka lingkungan, lahirnya julukan Planet Bekasi. Pagi di Bekasi tidak pernah benar-benar dimulai dengan tenang. Jam menunjukkan pukul 6, tetapi jalanan sudah dipenuhi kendaraan yang merayap perlahan. Klakson bersahutan, asap knalpot menggantung di udara. Raka Wijaya duduk di dalam mobil bersama Dina Lestari, terjebak di salah satu ruas jalan utama menuju Jakarta. Inilah wajah Bekasi hari ini, kata Raka lirih. Kemacetan yang seperti tak punya ujung. Dina menyalakan perekam suara. Baginya, kemacetan ini bukan sekadar masalah lalu lintas, melainkan gejala dari kota yang kelelahan. Jarak beberapa kilometer bisa ditempuh dalam waktu berjam-jam. Waktu warga Bekasi seolah disedot habis di jalan. Mereka turun di dekat permukiman pada tak jauh dari sungai. Airnya keruh, berwarna kecoklatan, mengalir pelan di antara tumpukan sampah. Bau tak sedap menusuk hidung. Dulu sungai ini bisa diminum. Suara Pak Haji Marwan terdengar pelan di belakang mereka. Ia menunjuk aliran air yang kini nyaris tak bernyawa. Sekarang, jadi tempat buangan. Raka menjelaskan bahwa penyempitan sungai, hilangnya daerah resapan, dan pembangunan tanpa kendali membuat Bekasi sangat rentan banjir. Setiap musim hujan, air naik tanpa kompromi. Rumah-rumah terendam, aktivitas lumpuh, dan warga kembali mengungsi. Bagi Dina, banjir bukan sekadar bencana alam. Ini adalah akumulasi keputusan manusia. Kota yang terus membangun tanpa memberi ruang bagi air untuk kembali ke tanahnya. Kemacetan dan banjir perlahan membentuk narasi baru tentang Bekasi. Di media sosial, muncul candaan-candaan getir. Kalau macetnya begini, pasti ini bukan di bumi, tulis seseorang. Dari sanalah istilah Planet Bekasi mulai populer. Julukan itu menyebar cepat, sebuah humor pahit. Bekasi digambarkan seperti dunia lain, dengan waktu yang berjalan lebih lambat, suhu lebih panas, dan perjalanan yang terasa tak masuk akal. Pak Haji menggeleng pelan saat mendengarnya. Kami tertawa, tapi juga sedih. Karena ada benarnya. Raka menambahkan bahwa lingkungan Bekasi kini berada di titik kritis. Ruang hijau semakin sempit, kualitas udara menurun, dan sungai kehilangan fungsinya. Kota ini menanggung beban penduduk dan kendaraan yang jauh melebihi rencana awalnya. Namun di balik semua luka itu, Bekasi tidak berhenti bergerak. Pemerintah mulai membangun infrastruktur besar sebagai jawaban atas krisis, jalan layang, pelebaran ruas, dan proyek-proyek ambisius lainnya. Dina menatap ke arah konstruksi beton yang menjulang di kejauhan. Mungkin, katanya, di sanalah titik baliknya. Raka mengangguk. Planet Bekasi bukan hanya tentang kemacetan dan banjir, tetapi juga tentang upaya bertahan. Tentang kota yang mencoba menyembuhkan dirinya sendiri, meski terlambat. Langit mendung menggantung rendah. Hujan mungkin akan turun lagi. Dan disinilah kisah Bekasi memasuki bab berikutnya, bab tentang ikon spektakuler, simbol perlawanan terhadap kekacauan, dan harapan yang dibangun dari beton dan baja. Beton, baja, dan simbol perlawanan, ikon spektakuler Planet Bekasi. Sore itu, bayangan panjang membelah jalan ketika matahari mulai condong ke barat. Dari atas flyover KH Nur Ali, arus kendaraan tampak seperti sungai logam yang tak pernah kering. Raka Wijaya berdiri di tepi trotoar flyover, memandang Bekasi dari ketinggian yang jarang ia nikmati. Dari atas sini, katanya, Bekasi terlihat berbeda. Dina Lestari mengangkat kameranya. Ia tahu,
Inilah visual yang dicari penonton, ikon modern yang berdiri di tengah reputasi kota yang sering dijadikan bahan candaan. Flyover ini dibangun sebagai jawaban atas kemacetan kronis, simbol bahwa Bekasi tidak tinggal diam menghadapi masalahnya. Dulu, persimpangan di bawah flyover adalah titik neraka lalu lintas. Waktu habis, emosi terkuras. Kini, meski belum sempurna, kendaraan bisa bergerak lebih lancar. Beton dan baja menjadi harapan baru. Ini bukan sekadar jalan layang, ujar Raka. Ini pernyataan. Namun ikon Bekasi tak berhenti di situ. Mereka melanjutkan perjalanan ke pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi. Dari kejauhan, bangunan itu terlihat mencolok, gedung berbentuk piramida terbalik, berdiri megah dan tak lazim di antara bangunan konvensional. Pak Haji Marwan berhenti sejenak saat melihatnya. Dulu saya heran, katanya, kenapa bentuknya begitu? Raka tersenyum tipis. Karena Bekasi ingin berbeda. Bangunan itu menjadi simbol ambisi. Sebuah pesan visual bahwa Bekasi bukan sekadar kota penyangga, bukan hanya tempat lewat menuju Jakarta. Ia ingin diakui, dikenali, dan dihargai. Piramida terbalik itu seakan menantang stigma bahwa planet Bekasi hanya soal macet dan banjir. Dina mencatat bahwa ikon-ikon ini sering memicu perdebatan. Ada yang memuji keberaniannya, ada pula yang mengkritik prioritas pembangunan. Di satu sisi, flyover dan gedung ikonik memberi wajah baru. Di sisi lain, masalah lingkungan dan sosial belum sepenuhnya teratasi. Bekasi membangun ke atas, kata Dina, sementara di bawah, warganya masih berjuang. Raka menambahkan bahwa kota ini sedang berada di persimpangan sejarah. Infrastruktur megah bisa menjadi solusi, atau justru monumen kegagalan jika tidak diimbangi perbaikan kualitas hidup. Flyover mempercepat laju kendaraan, tetapi belum tentu memulihkan sungai. Gedung megah memberi identitas, tetapi belum tentu menghapus banjir. Saat malam turun, lampu-lampu kota menyala. Dari flyover, Bekasi tampak seperti lanskap futuristik, jalan berlapis, gedung bercahaya, dan lalu lintas yang tak pernah benar-benar berhenti. Tak heran jika orang menyebutnya planet Bekasi. Ada kesan dunia lain, keras namun penuh ambisi. Pak Haji memandang kota itu dengan mata berkaca-kaca. Saya tak sepenuhnya mengerti Bekasi sekarang, katanya pelan. Tapi saya masih berharap. Raka menutup catatannya. Ikon-ikon ini adalah tanda perlawanan, upaya Bekasi melawan takdir yang seolah menertawakannya. Pertanyaannya tinggal satu, kemana semua ini akan membawa kota ini? Jawabannya ada di masa kini, di tangan warganya, di pilihan-pilihan yang dibuat hari ini, dan di bab terakhir kisah planet Bekasi tentang cemoohan, kebanggaan, dan harapan yang belum padam. Planet Bekasi hari ini, antara cemoohan, identitas, dan harapan. Malam turun perlahan di Bekasi. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu, memantul di aspal yang masih hangat. Dari kejauhan, deru kendaraan terdengar seperti dengungan mesin raksasa yang tak pernah dimatikan. Raka Wijaya, Dina Lestari, dan Pak Haji Marwan berdiri di sebuah titik tinggi, memandang kota yang terus bergerak bahkan ketika hari hampir usai. Dulu, orang menyebut Bekasi dengan bangga, kata Pak Haji lirih. Sekarang, orang menyebutnya sambil tertawa. Julukan planet Bekasi telah menjadi fenomena nasional. Di media sosial, ia hadir sebagai meme, lelucon, bahkan sindiran pedas. Bekasi digambarkan sebagai tempat dengan waktu yang melambat, jarak yang tak masuk akal, dan cuaca yang lebih panas dari tempat lain. Sebuah dunia alternatif, kata mereka. Dina menutup buku catatannya sejenak. Tapi di balik semua candaan itu, katanya, ada jutaan orang yang benar-benar hidup di sini. Raka mengangguk. Ia tahu, label apapun tidak menghapus kenyataan bahwa Bekasi adalah rumah. Rumah bagi buruh pabrik yang berangkat sebelum subuh. Rumah bagi keluarga yang bertahan menghadapi banjir tahunan. Rumah bagi generasi muda yang tumbuh di antara beton dan harapan. Bekasi hari ini adalah kota paradoks. Di satu sisi, ia lelah oleh kemacetan, polusi, dan tekanan lingkungan. Di sisi lain, ia terus berusaha memperbaiki diri. Transportasi publik mulai berkembang. Ruang terbuka perlahan dibangun kembali. Kesadaran warga terhadap lingkungan mulai tumbuh, meski belum merata.
Pak Haji menatap jauh ke arah lampu-lampu pabrik. Bekasi bukan kota yang manja, katanya. Ia keras, tapi membentuk orang-orang yang kuat. Raka menambahkan bahwa sejarah Bekasi selalu tentang bertahan. Dari Bhagasasi di masa kerajaan, medan perang revolusi, kota industri, hingga planet Bekasi hari ini, semuanya adalah fase. Tidak ada yang abadi, termasuk stigma. Dina tersenyum tipis. Mungkin suatu hari, planet Bekasi bukan lagi ejekan, ujarnya. Tapi simbol kota yang pernah jatuh, lalu bangkit. Angin malam berembus pelan. Di bawah mereka, flyover tetap ramai, gedung piramida terbalik berdiri tegak, dan sungai mengalir membawa cerita lama dan baru. Bekasi tidak sempurna, tapi ia hidup. Ia belajar. Ia berubah. Raka menutup catatan terakhirnya. Planet Bekasi, katanya pelan, bukan tentang planet lain. Ini tentang kita, manusia yang menciptakan kotanya sendiri dengan segala kekurangannya. Kamera Dina merekam lampu kota yang berkelip. Pak Haji tersenyum kecil, seolah berdamai dengan perubahan zaman. Dan di sanalah kisah ini berakhir, bukan dengan jawaban pasti, melainkan dengan harapan. Karena seperti kota manapun, masa depan Bekasi tidak ditentukan oleh julukan, tetapi oleh pilihan yang dibuat hari ini. Inilah planet Bekasi. Rumah. Bekasi bukan planet lain. Ia adalah cermin tentang bagaimana sebuah kota tumbuh terlalu cepat, terluka, lalu berusaha bertahan. Di balik macet, banjir, dan candaan, ada jutaan cerita tentang kerja keras, harapan, dan rumah yang tak pernah ditinggalkan. Planet Bekasi bukan soal ejekan, melainkan kisah sebuah kota yang masih belajar menjadi lebih baik.